manakah engkau sayang? Ku inginkan lekas kau datang, tapi kini tak ku temui. Berangkatlah aku sendiri. Ketika kita ridho dengan ketentuan Allah, selalu berserah dengan segala keputusan Allah, Allah selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup. Kekhawatiran bukan lagi senjata nyata. Percaya dengan yang telah digariskan, meyakini dengan yang telah ditentukan, membuat hati ikhlas dan lebih tenang. Sabab ayah hirup sanggeus mula rek mawan naon pinuh kamelang pinuh karingrang nafakuran lalampahan diri rumasa gempur jauh tina bener hirup asa henteu jeung uripna. Kalau ada orang buat status di medsos, kalau kamu tersinggung, yang salah kamu yang salah. Ono wong gawe status ning medsos, awakmu tersinggung, kamu yang salah. Kenapa? Bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Obat-obatan juga merusak ginjal. Jadi obat yang sederhana, aspirin, ya, obat flu, kalau terlalu sering, struktur ginjalnya rusak, glomerulusnya rusak. Nah itu yang masyarakat kita, saya membaca, mengamati, gampang sekali minum obat. Kalau kita di luar, di Singapura misalnya, apalagi di Amerika, tidak gampang minum obat. Dan dokter tidak mudah meresepkan obat. Kalau bisa tanpa obat, mereka nggak usah minum obat. Bahkan sesudah operasi pun nggak dikasih panadol, paracetamol, dan sebagainya. Di kita kan ngobatin sendiri. Beli sendiri bisa. Self medikasi. Nah karena apa? Ya, warung ada tersedia. Bahkan maaf itu di toko-toko obat yang bebas di luar apotek bisa dapat obat antibiotik dan sebagainya. Jadi saya cenderung masyarakat kita self medikasi, jadi swa medikasi yang membahayakan dirinya tanpa dia sadari karena tidak tahu. Antibiotik, obat mah, obat sakit kepala, obat kolesterol itu harus atas indikasi dokter. Dokter yang tahu kamu perlu. Tapi karena mengobati sendiri tidak perlu pun tetap diminum. Diminum untuk waktu yang lama itu yang berbahaya. Ingat ya, akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Kalau kita bilang anak kita bodoh berarti kita bodoh juga. Ibu mau dibilangin bodoh? Makanya bilang yang baik-baik sama anak. Kamu pintar, oh, dalam hati kita juga pintar. Kamu cerdas, wih cerdas juga. Ya, kamu jujur, wah aku jujur juga. Ya, akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Ya, ini. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya. Seburuk-buruknya orang itu masih ada kebaikannya. Begitupun sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya. Kenapa kita tidak melihat kebaikan dari keburukan orang dan sadari itu yang dinamakan dengan akhlak. Sementara lihatlah keburukan dalam diri kita. Itu yang namanya ikhlas. Yang tahu lu bener apa kagak, bukan kita-kita. Ada Allah yang Maha Tahu. Anak kecil di kampung memandang pesawat terbang di atasnya dan memimpikan bisa terbang. Tetapi sang pilot di pesawat itu memandang kampung di bawahnya dan berharap bisa pulang ke rumah. Begitulah hidup. Kalau kekayaan adalah kebahagiaan, tentu orang-orang kaya akan menari di jalanan. Tapi nyatanya anak-anak miskinlah yang melakukannya. Kalau kekuatan memang menjamin keamanan, tentu orang-orang penting akan berjalan tanpa pengawalan. Tapi nyatanya hanya mereka yang hidup sederhana yang bisa tidur nyenyak. Kalau kecantikan dan kepopuleran membawa kita pada hubungan yang ideal, tentu para artis yang punya pernikahan terbaik. Tapi nyatanya tidak demikian. Hiduplah sederhana dan mencintailah dengan tulus. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata,
Jauhi 6 perkara ini, maka hidupmu akan terasa tenang dan bahagia. Jangan meratapi masa lalumu, karena masa lalu bukan untuk diratapi, melainkan untuk direnungi. Jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi, karena semua itu hanya akan membuatmu berpikir berlebihan, dan pikiranmu malah semakin menjadi-jadi. Jangan menghina orang lain, apalagi jika hinaan itu ada pada diri sendiri, karena hal tersebut sama saja akan menjatuhkan kehormatanmu. Sebelum menghina orang lain, berkacalah terlebih dahulu. Jangan melihat sesuatu yang belum dimiliki dengan penuh ketamakan. Ketamakan itu hanya akan menimbulkan penyakit hati dan membuat hidupmu tidak pernah bersyukur. Jangan marah kepada orang yang terlihat tenang, karena hal tersebut hanya akan membangunkan singa yang sedang tertidur. Dan jangan memuji orang yang tidak tahu diri, karena jika semakin orang itu dipuji, hanya akan membuatnya tidak tahu diri. Ketika ada seseorang yang tidak menyukai kamu, maka dia akan bersekutu dengan orang yang tidak menyukai kita juga. Dan tanpa sadar, mereka akan mulai menghasut orang-orang lain untuk membenci kita. Di antara mereka, itu belum tentu satu pemikiran loh satu sama lainnya. Mereka itu hanya punya niat yang sama, yaitu apa? Menjatuhkan diri kita. Bayangin aja, mereka membentuk pasukan hanya untuk menjatuhkan kamu seorang. Lihat dong betapa hebatnya dirimu. Aku melewati badai yang besar di dalam hidup ini. Badai yang begitu hebat menghantam kehidupanku. Dan semua itu kelewati dengan sendirian. Sementara banyak orang yang melihat hari-hariku itu selalu dipenuhi oleh pelangi keindahan. Percayalah, tak mudah bagiku untuk sampai di titik ini. Titik di mana aku tak lagi mempercayai siapapun, kecuali Gusti Allah Tuhanku yang selalu kurindu. Pada diri orang lain, kita lebih sering iri dengan keberuntungannya. Pada diri sendiri, kita lebih sering menangisi ketidakberuntungannya. Keberuntungan orang lain yang sering kita lihat, seringkali menutupi keberuntungan sendiri di bidang lain yang sebenarnya tidak kalah hebat.